kan cemburu nangis. Cemplok nangis. Udah berkata-kata. Mukanya merah tuh udah malu mukanya merah. Lihat tuh lihat teman-teman, lihat mukanya merah. Coba kau ke cermin dulu, lihat mukamu di cermin. Lihat mukamu di cermin. Ayo. Turun malu tak turun bubur. Ya udahlah, mending gini aja, Cempluk, lu tutup kamera, lu mute, nangis dulu lah, biar semenit gitu loh, biar hatimu tuh nggak apa ya, nggak sesak gitu loh, nangis aja, nangis dulu ya, nanti kayak nangis Yesus dulu, loh, kamu nangis itu kan, nangis dulu, nangis. Itu kan sahabat Tani. Udah aku kasih waktu tuh, nangis dulu 1 menit tuh, cepet. Ketawanya nangis, kasihan kali ya. Nangis. Mimpi kali, berharap saya menangis. Mimpi kali. Turun malu tak turun bubuk, itulah Oten pandai merajuk. Cempluk lagi merajuk, mau nangis. Cempluk. Tor. Ini aku kasih lagu ya, daripada ini, biar dia dengar lagu aja ya. Kita kasih lagu ya. Nangis. Cempluk nangis. Cempluk tahan kencing, hati-hati ngompol lu. Iya, tahan kencing dia tuh udah luber itu. Pempesan. Bu Cempluk pempesan dong. Pempesan dong. Banget saya lemah. Mau nangis nggak nangis malu. Mau nangis nggak malu. Karakternya karakter matre. Jadi dia itu memilih Kristen karena harta orang kayak gini, pasti itu. Pasti karena harta. Ya udah, kalau nggak mau, ya udah, kau joget aja, joget. Ini lagu bagus nih buat lu nih. Ayo. Asik, joget dulu, joget. Ayo joget. Ayo Cempluk, joget. Ayo. Oke, semuanya kita joget. Kata dia mirip seperti kita. Asik. Pernah lahir jadi bayi, tumbuh besar menjadi dewasa. Yuk, nangis sambil joget yuk. Jangan bodoh Oten. Kepadanya kebetulan nama temanku itu Oten. Nangis. Suaramu kecil, teriak. Nggak kedengaran suaramu apa? Coba sambil teriak. Nanti sengsara. Asik. Tuhan itu tak mati, ditombak dan digantung. Tidak mungkin yang maha kuat menjadi lemah. Jangan bodoh Oten. Tarik Pargo ini gereja. Kalau mau lagu ini saya kasih Cempluk ya. Nanti saya kasih. Nanti DM aja saya kasih lagunya. Tergoda dengan bapak. Sekali-kali dengar kata emak juga. Coba kau pikirkan kawan, jika Tuhan itu punya nomor. Untuk apa dia gunakan? Jangan bodoh Oten. Tarik Mang, tarik. Aku kepadanya kebetulan nama temanku itu Oten. Ya, tutup kamera, tutup mic, nangis dulu semenit ya. Nangis dulu, nangis. Ya, kalau enggak joget dulu. Mau ditampar sama itu. Tampar aja. Anak orang kau jadikan Tuhan. Kamu pergi kemana kawan? Pikirkan lagi, Cemplok. Asik. Ini kalau di gereja, mati Maji. Joget semua. Jangan bodoh nanti sengsara. Hidup bukan hanya tentang makan. Tarik Mang. Keras jangan lupa kalau hidupku kali itu. Percaya hanya satu Tuhan, bukan 3. Jangan bodoh. Asik. Bodoh nanti sengsara. Asik. Bodoh. Masuk. Bodoh. Semoga engkau sadar wahai kawan. Goyang lagi bang. Beda ya. Mukanya Cempluk beda betem Mukanya Cempluk betem Saurahnya nggak keluar Gak ada suaranya. Gak dengar suaranya. Dia ngomong apa?
Coba teriak-teriak ngomongnya, teriak-teriak. Mukanya kumuh, cemplung. Mukanya cemplung, gak kena air wudhu. Ayo teman-teman di bawah, tap-tap layar, kencangkan tap-tap layar. Tep layar teman-teman. Gas. Biar cemplung nangis. Cekapkan baik-baik sebelum menyembah. Anak orang kau jadikan Tuhan. Kamu pergi kemana? Oten, oten, oten. Pikirkan lagi. Pikirkan, Thank you, thank you. Bukan saya, salah. Jangan bodoh. Jangan bodoh, Oten. Asik. Terima kasih, Mbak Ika. Jangan lupa Kalau hidup kekal itu punya hanya satu Raut mukanya Tuhan. cemplung. Jangan bodoh, jangan bodoh, jangan bodoh, nanti sengsara. Gak apa-apa, nangis saja kalau mau nangis. semoga engkau Oke, lanjutlah kita lihat ini. Siapa yang ulang Raut tahun? mukanya cemplung beda. Asik. Ayo, siapa yang ulang tahun nih? Siapa yang ulang tahun? Ayo. Assalamualaikum. Salah. Iman saya. Raut muka kalau nggak kena air wudhu. Asik. Joget mang. Gaya mah. Asik. 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 selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari selamat hari ini. Anak Maria. Anak Maria. Lucu, pintar dan kuat. Asik. Semoga panjang umur Semoga panjang umur, dan Uncle bahagia Ji. selalu. Selamat ulang tahun Tuhan huruf besar memberkatimu. Wahai Tuhan huruf kecil. Ada huruf kecil lagi. Bapakku sama ibumu ku kirim sampel yang baru. Asal jangan nakal-nakal. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Bahagia selalu dunia Gaya akhirat. cemplung. Semoga tetap di pangkuan Bapakmu. Haleluya, haleluya. Enak kalau naik helikopter, tapi takut kena halilintar. Bisa bahaya kita. Nangis, dia nangis tuh matanya berkaca-kaca itu, matanya berkaca-kaca. Turun malu, tak turun bubur. Asik. Asik, 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 asik. Wadidaw. Asik loleh. Gaya malam-malam cemplung. Angkat tangannya di atas. Semoga panjang umur Semoga panjang dan umur. bahagia selalu. Kekayaan bahasa Indonesia. Sementara dalam KBBI saja, ketika kita ketik apa makna Tuhan berdasarkan KBBI, ya kita menyembah kepadanya dan mengakui Dia adalah yang maha kuasa dan juga maha perkasa. Nah, ketika analogi yang disampaikan di situ, kau patuh pada pimpinanmu berarti kau telah mentuhankan pimpinanmu, berarti apa yang disampaikan di situ adalah sebuah kesesatan. Apakah pimpinan kita maha kuasa? Tidak. Apakah dia maha perkasa? Tidak. Maka kepatuhan kita kepada pimpinan tempat kita bekerja bukan berarti dalam konteks kita menuhankan dia. Tapi kepatuhan kita kepada dia hanya sebatas, ya, hanya sebatas dalam ruang lingkup kerja. Gitu Bang. Iya, saya kan kemarin kan bantah balik. Berarti kan kalau Bang Edis menuruti perintah orang tua, apakah Bang Edis menuhankan orang tua? Bang Edis kan saya bilang gitu kan. Dia bantah lagi. Itu perintah Iya. kalau orang tua katanya. Itu perkataan yang mengikuti hawa nafsunya Bang. Ya teman-teman Kristen kalau mendengarkan perkataan ini seperti itu sesat kalian. Sesat kalian. Bukan sesat di Doakan pandangan saja, Islam, Bang. sesat menurut Bible sendiri gitu loh. Doakan Karena saja di Bang dalam tempat Bible itu.
Ini Bang Kapten, karena dalam Bible itu Bang Farouk nggak menemukan satu ayat di mana Yesus memberikan pengajaran seperti itu. Ketika kau patuh dan taat kepada seseorang, maka kau telah menuhankan dia itu. Tidak. Itu apa yang dikatakan edisi itu adalah tafsir buta. Ya, pemahaman buta yang didorong oleh hawa nafsunya. Makanya yang nggak heran jika teman-teman ada sebagian dari teman-teman Kristen itu menolak di situ. Iya, saya juga menolak Bang. Soalnya kan yang jadi pertanyaan saya kan gini Bang. Kan kayak Nabi Muhammad kan ada silsilahnya kan. Mohon maaf saya pindahin dulu karena ada musik. Ini si Abu Hadid ini kalau lagi debat ini dia pasti suka nyanyi, joget-joget. Saya nggak suka itu. Kena copyright guys ya teman-teman. Mohon maaf ya. Buat yang baru hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panglima Apologet Islam. Yesus sama Paulus. Kalau menurut Bible sih hebat Paulus Bang. Hebat Paulus. Hebat Paulus. Yesus saja ketika dalam iman kalian di kitab Petrus dan kitab lainnya dia disalib, dia tidak mengutuk penyalibnya. Bahkan dia tidak mengutuk Bapa. Ya, dalam iman kalian mengatakan itu sudah kehendak Bapa dia mati di kayu salib. Sementara Paulus Galatia 3:10 dia di dalam tulisannya dia mengutuk orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Yesus hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Musa hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Zakaria hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Terkutuk ini kata Paulus dalam Galatia 3:13. Lebih lagi Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu dianggap kutukan. Siapa yang menganggap hukum Taurat itu kutukan? Paulus. Sementara Musa saja dan umatnya Musa tak pernah menganggap hukum Taurat itu kutukan. Tapi yang terkutuk orang-orang yang tidak patuh terhadap hukum Taurat. Bukan hanya dikutuk, dirajam, kan dibunuh orang-orang yang tidak turut pada hukum Taurat. Tapi ini lebih parahnya lagi tulisan Paulus di dalam Galatia 3:13. Hukum Taurat itu dia kutuk. Sementara hukum Taurat adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhannya Musa kepada Musa. Berarti dia telah mengutuk siapa? Mengutuk Tuhannya Musa. Sadis. Dia nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat diturunkan bukan untuk dia, tetapi untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tapi dikutuk dia ini. Tuhannya Musa yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa dengan dia mengutuk hukum Taurat. Lebih hebat dia, habis semua dikutuk Tuhannya Musa yang telah menurunkan hukum Taurat adalah dikutuknya Musa, Zakaria, Yesus sendiri, Matius 15 nomor 17 sampai 18. Dia mengklaim diri dia hidup di bawah hukum Taurat, dikutuk juga sama Paulus dalam Galatia 3:10. Siapa lebih hebat? Paulus. Berarti selama ini muncul pertanyaan kan Bang Kapten, legalitas apa yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk semua itu? kurang paham saya Bang kalau masalah legalitas Paulus. Cair dong. Legalitas itu begini ya Bangku. Legalitas begini ya Bangku. Contoh, seorang Kapolri dia berani mengangkat Kapolsek, Kapolda dan lain-lain. Dia memiliki kekuasaan untuk memecat anggota Polri jika dinyatakan anggota kepolisian ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah terukur dalam SOP kerjanya Polri. Ya kan? Legalitas apa yang dimiliki oleh Kapolri? SK. Dari siapa? Dari Bapak Presiden. Ya kan? Surat pengangkatan dari Bapak Presiden itu legalitas dia. Nah, ketika Paulus mengutuk itu semua, legalitas apa yang dimiliki Paulus? Berarti Paulus lebih hebat daripada Tuhan. Karena apa? Dia telah mengutuk Tuhan. Adakah kekuasaan lebih hebat daripada Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Tuhanlah yang memberikan legalitas. Bukan manusia yang tanpa legalitas malah mengutuk hukumnya Tuhan. Abang berani nggak mengingkari bahwasanya Taurat itu adalah hukumnya Tuhan? Benar nggak? Taurat itu hukumnya Tuhan. Ya kan? Berarti ketika ada yang mengutuk Taurat, berarti dia mengutuk Tuhan nggak Bang? Iya mengutuk Tuhan.
Dia mengutuk Tuhan. Bukan hanya dikutuknya, sebelumnya pun dibatalkannya. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkannya, seakan sia-sia semua perjuangan Musa, Harun, Yosua bin Nun dan yang lainnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum dengan mati Yesus di kayu salib, maka segala hukum Taurat dan juga ketentuannya telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan sama dia. Habis. Sama halnya negara Republik Indonesia telah merancang undang-undang, telah membuat undang-undang. Ada satu sosok dengan berani mengatakan, terkutuklah orang-orang yang tunduk pada undang-undang Republik Indonesia. Ketangkap nggak anak ini, Bang? Ketangkap. Ditangkap. Lalu dia katakan lagi, ya. Dia katakan lagi, ya, si Fulan telah menebus kita dari kutuk undang-undang Republik Indonesia. Dari kutuk undang-undang Republik Indonesia dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kan undang-undang Republik Indonesia telah dia kutuk. Ketika dia mengutuk undang-undang Republik Indonesia, maka dia telah mengutuk Bapak Presiden yang terhormat, Bapak perancang undang-undang, Bapak DPR, dan semua pejabat, seluruh lapisan pemerintahan Indonesia telah dia kutuk. Ketangkap gak anak ini? Ketangkap. Tangkap karena apa? Tidak ada legalitas melebihi, tidak ada legalitas, tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia. Lah ada masyarakatnya berani mengutuk pemerintah Republik Indonesia, ditangkap dia ini. Karena tidak ada lagi kekuasaan melebihi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Kan gitu. Dia telah melakukan sebuah kejahatan. Kan gitu. Ada lebih parahnya lagi, dia bilang dibatalkan undang-undang Republik Indonesia. Sementara dia bukan presiden. Dia bukan DPR. Dia bukan ketua MPR, dia bukan ketua DPR. Berani-berani dia menyatakan undang-undang Republik Indonesia telah dibatalkan. Benar, bahasanya itu Bang Dokter, nggak bisa aku bilang. Nanti kena benet aku Bang Dokter. Bapak Dr. Arjun, MAKR, dia telah melakukan MAKR, maka dia harus ditangkap dan diadili. Ya kalau saya simak itu Bang ya, sampai sekarang saya tidak mempercayai kepercayaanku lagi ya. Itu kalau dia debat itu pakai asumsinya sendiri, pakai narasinya sendiri ya, tapi di sini banyak yang mualaf Bang dengar perdebatannya Bang Edis, apalagi sama Elia itu. Kita jujur saja nih, kita jujur nih ya. Jujur ya, abang kan masih Kristen kan? Iya. Oke, jujur ini Bang ya. Seandainya ada seseorang yang masuk Kristen, ritual apa sih yang dia lakukan? Menurut pengajaran Yesus, bukan pengajaran bapak-bapak gereja. Silakan. Ya itu Bang, kalau pertama kan masuk Kristen kan harus itu dibaptis dulu di dalam kali atau di dalam Iya, ini cuma Bang, pertanyaanku Bang, menurut pengajaran Yesus, bukan menurut pengajaran bapak-bapak gereja. Jika memang abang katakan itu menurut pengajaran Yesus, di mana Yesus pernah berkata, bagi kalian yang menerima aku sebagai Tuhan dan sesembahan, baptislah dirimu. Ada? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siapa Yesus mengatakan? Sementara Bangku, ritual baptis itu adalah tradisi Yahudi yang disebut dengan tequila. Itu dibenam di dalam air. Tefila. Itu adalah ritual yang dilakukan Yohanes. Ya, ritual yang dilakukan Yohanes. Ya, adapun ritual tefila ini tadi itu bukan menerima Yesus sebagai Tuhan. Melakukan kesalahan, melakukan kesalahan, berupaya untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi, dicemplungkan ke dalam air. Selesai melahirkan, selesai datang bulan, selesai junub, kan gitu. Nyemplung. Bukan makna ketika dicemplungkan ke dalam air menerima Yesus sebagai Tuhan juga sesembahan. Itu pertama kan. Sementara dalam Markus 7 nomor 7 apa kata Yesus? Kita baca ini Bang ya. Ternyata kan dari bapak-bapak gereja ya, bukan dari Yesus ya. Markus 7 nomor 7 nih Bang. Kita baca ini Bang. Apa kata Yesus dalam Markus 7 nomor 7? Markus 7 nomor 7. Nih.
Dong, cair dong. Berarti Boru Sinaga. Boru Sinaga itu seperti itu. Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Udah kita kaji tadi Bang Kapten ya. Ya, ritual baptis tadi untuk masuk seperti itu, barakallahu fikum, cair dong. Ya, ritual baptis tadi pengajaran dari Yesus atau pengajaran dari bapak-bapak gereja? Iya kan. Pengajaran dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja adalah manusia. Maka kata Yesus, percuma mereka kepadaku, beribadah kepadaku, kata dia. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow, cair bro. Ada Sultan Hesti Sinagan bro. Sorry ya. Boru Sinaga dikurang ini, si gondrong aja yang dikasih. Bang Kapten, kita kaji yang kedua. Setelah seseorang menerima Kristen, apa sih kewajiban bagi iman Kristen yang diajarkan oleh sosok yang mereka sembah? Silakan. Ya itu Bang, seperti ibadah minggu, seperti perpuluhan itu yang kita sajikan. Oke, apakah Yesus pernah memerintahkan umat Kristen untuk pergi ke gereja hari Minggu dan juga memerintahkan umat Kristen untuk membayar perpuluhan? Tidak pernah Bang, itu kan tidak pernah. Kembali lagi kan, masuk kita ke dalam Markus 7 nomor 7. Percuma mereka melakukan peribadatan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah perintah manusia. Kalau kami, ya, kalau seseorang mau masuk Islam, apa sih ritual yang harus dia lakukan atau password apa sih yang dikatakannya? Nah, dia bermula dari ya surah Al-Fatah ayat 29, legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Muhammadur Rasulullah, kata Allah. Muhammad ini adalah Rasulnya Allah. Dalam surah Al-Adab 45 dikatakan, di situ dia dipanggil, ya ayyuhan nabi. Allah manggil Rasulullah Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya nabi, kata Allah. Berarti dia Rasul dan juga nabi. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas memberikan pengajaran-pengajaran. Tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Lengkap kan legalitas dia kan? Nah, Nabi kami mengajarkan melalui hadis diriwayatkan, ya suatu ketika Jibril itu datang menemui Nabi dalam rupa manusia yang ganteng depan sahabat. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, katakan kepadaku apa itu Islam atau bagaimana seseorang menjadi masuk dalam iman dan Islam. Apa kata Rasulullah? Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Makanya kami ketika membeli iman dan Islam passwordnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu apa? Kewajiban seorang muslim ya masuk ke dalam rukun iman, rukun Islam. Kan gitu. Kita sholat, kita berzakat, kita berhaji bagi yang mampu, kita apa lagi? Semualah kewajiban-kewajiban itu sudah ditentukan di dalam hukum syara. Di mana perintah-perintah itu ya diberikan oleh Tuhan Allah yang telah mengurus Nabi Muhammad SAW. Tertulis di dalam Al-Quran. Tadi Bang mengenai rukun Islam ya Bang. Rukun Islam kan tadi Abang bilang ada 5. Apa ya. Tadi yang pertama? Bersyahadat. Bersyahadat. Kedua kayaknya ada haji ya. Haji iya. Itu wajib atau enggak? Maksudnya kalau kita muslim harus wajib haji atau gimana sih? Wajib Bang bagi yang mampu. Kalau nggak punya uang berarti enggak wajib. Enggak wajib. Oh. Enggak wajib. Ya udah Bang, makasih, sekian dari saya Bang ya. Dong cair dong, Bang Jain dong. Makasih Bang. Makasih ya. Udah ya. Udah ada ya pertanyaannya. Sebentar. Jangan dulu. Pak Kapten, nanti bisa nggak Pak Kapten kita ngobrol berdua di Komal Dewa? Pak Kapten pelajari dulu soal Islam.
nanti cari pertanyaan yang sulit, benar-benar sulit di dalam Islam. Nanti biar insya Allah nanti biar Dewa yang jawab. Bisa nggak Pak Kapten? Kalau tahu benar Pak Kapten mau menuju mualaf, ya jadwalkan nanti biar Dewa DM Pak Kapten, ya. Siap Bang, siap. Baik Pak Kapten. Terima kasih banyak Pak Kapten ya. Dan ini siap, PR satu aja Dewa ngasih ke Pak Kapten ya, mengenai soal penyaliban Yesus itu. Yang disalib sama orang-orang tentara Romawi yang menebus dosa itu Yesus. Tetapi kalau misalkan melihat dari faktanya, ternyata yang disalib itu adalah Paulus. Yang disalib itu Paulus itu disalib langsung oleh Yesus. Bahkan saking saktinya, ketika dia disalib dia itu hidup. Baca di Galatia 2, 19 nomor 20. Bang Baruk buka dulu Bang Baruk. Galatia 2, Berarti 19. setelah 3 hari itu Paulus ya Bang? Bukan. Kalau itu Yesus palsu, nanti bisa dijelaskan sama Dewa. Bisa dijelaskan. Dan Paulus pun disalib, Bang. Paulus pun disalib. Di dalam Galatia 2, nomor 19 sampai nomor 20. Ya, ntar saya yang menyalib. Baik, siap. Nanti jadwalkan saja dengan Dewa ya. Kapan mau diskusinya? Ntar DM ya, Bang. Baik, siap. Siap Pak Kapten, siap. Ditunggu Pak Kapten ya. Siap. Baik, siap. Saya turun ya Bang. Terima kasih. Baik Pak Kapten. Terima kasih Pak Kapten. Untuk Boru Sinaga, terima kasih hadiahnya cair ya. Jadi sultan hari ini ya. Untuk Boru Sinaga, Hesti Boru Sinaga. Ini kita sapa tamu dulu sebelum kita naik. Ada Oten di bawah juga. Parsaba, ada berapa Oten udah minta naik ini? Parsaba. Marsabda. Assalamualaikum. Oh, Bang Ustadz Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya naikkan yang lain. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin Abang Baruk, Abang Mahadewa, Abang Naga. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Ustaz. Saya mau bertanya nih dengan Abang Baruk ini. Apa itu yang dilakukan? Jangan begitu, Bang. Apa itu yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani itu, Bang? Apa itu? Nanti dibahasnya itu. Nanti dibahas usaha. Kita sapa tamu dulu usaha. Oke, lanjut Abang. Lanjut. Anak tadi tulis di apa? Anak Asia. Situ typing tadi begitu lancangnya. Mungkin di sini bisa diskusi yang dua arah ya. Agamanya apa? Saya Kristen. Oke. Sebentar ya, kita sapa dulu. Ini angin dinaikkan. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan dua-dua. Sama-sama penghuni neraka jangan dinaikkan dua-dua. Rindu itu. Rindu. Oh ini. Oh kakak Hindu itu ya. Oke, siap. Kakak itu. Mohon maaf lahir dan batin kakakku. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Anak Asia, lanjut Babang Faruk. Ini apa izin Bang? Loh, itu di mana dalilnya Abang apa tadi Abang Dewa ya? Mengatakan kalau yang disalib itu Paulus. Dari mana dapat berita itu, Bang? Bukan dengan Dewa, nanti dengan Dewa, dengan hostnya dulu. Galatia 2 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan, kata Paulus. Ya, dia disalibkan di mana dulu dia disalibkan? Kalau Yesus itu disalibkan, itu tempatnya tersendiri. Banyak itu penyaliban memang pada Wahyu 11. Baca Wahyu 11 nomor 8. Memang pada zaman itu setiap orang-orang yang melanggar dengan perintah itu hukumannya disalib. Baca Wahyu 11 nomor 8. Jangan kau samakan Paulus disalib sebagai Tuhan Yesus, itu nggak ada itu. Baca Wahyu 11 nomor 8 nih, gua bacakan nomor Wahyu 11 nomor 8 ya. Jangan kalian ente mau gimana ente mau menjelaskan kepada kami, sementara Bible-nya sendiri belum pernah dibaca. Coba baca dulu ayatnya.
Baca dulu ayatnya, baru ente menipu berkomen di umat situ. Kristen, Bang. Bener nggak Bang kalau Farouk. misalkan Paulus itu disalib? Bang Farouk, Dia jelas-jelas jangan mengaku kalian menghalalkan segala cara, Bang Farouk. Sekarang saya ente mah tanya, gimana ini ya, teh? Bang Farouk, ya. Di dalam Apalah Galatia yang kalian 2 banggakan 19 dari sampai seorang 20, Nabi Muhammad? aku telah disalib Apalah yang kalian dengan banggakan Kristus, dari seorang namun Nabi aku Muhammad? hidup. Ini Yesus disalib, ini Paulus disalib. Itu Paulus jelas-jelas disalib, mengakui dia itu disalib. Nah, Ya, ketika ente bertanya disalibnya di mana? Kami yang bertanya. Di mana Gini loh, posisinya Bang. pada saat Paulus itu Gini loh, disalib? Bang. Halo, Bang. Sementara Biasa- Paulus mengaku dirinya itu disalib. Kita membaca loh di sini, Bang. Gini loh, Bang. Abang gimana ini? Memang pada saat itu, Bang, tahu, Bang, setiap orang yang melanggar hukum Saya itu tanya, Paulus hukumannya disalib salib. atau enggak berdasarkan pengakuan dia? Disalib atau tidak? Siapa? Paulus. Ya, boleh disalib. Cuman tanggal penyalipannya sama enggak di hari yang Nah, sama? saya dengan tanya tanggal yang sekarang, sama? di sini dijelaskan, Di aku telah Bang, disalib kami dengan Kristus. Ada tanggal dan bulan, kami ada tanggal dan bulan Yesus mati. Oh baik, Jadi kalau kapan Paulus yang kau bilang, Yesus ada nggak disalib tanggal tanggalnya? berapa? Besarkan dia Bang Faruk, kita pengen tahu. Kapan Yesus disalib tanggal berapa? Coba. Silakan. Berikan kami referensi satu Bang, bukti. jangan pura-pura, jangan kura-kura dalam perahu, Bang. Pura-pura nggak tahu. Kalau Jangan pura-pura tolol, Bang. Ya, abang sendiri yang mengatakan kepada kami, kalau misalkan tanggal Paulus itu, tanggal Yesus disalib itu jelas. Tunjukkan ke kami fakta sejarahnya. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan. itu, Bang, Silakan tunjukkan. kalau abang bilang tanggalnya. Sebentar itu, dulu, Bang. Sebentar, itu Bang. Jangan ada kemana-mana. payung- Jangan payung kemana-mana. Internasional itu, Bang. Itu Jangan kemana-mana. tercatat Iya, di nggak apa-apa. itu, Internasional. Bang. Berikan buktinya kepada kami. Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa? Silakan. Silakan. Kalau abang tanya masalah ke sana, Bang, sama aja, Bang, itu kayak menanya sesuatu yang nggak boleh dijawab, Bang. Itu udah Lah, itu ini lucu kalender ya, sekarang. lucu ya Bang Faruk ya. Dia sendiri yang Jangan jelas dulu, Bang. mengatakan Sekarang kepada kami kalau Yesus tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya jelas. Ente yang mengatakan seperti itu kepada kami. Iya, gini, Bang. Nah, Maksud sekarang saya, Bang, tolong tunjukkan referensinya kepada kami, fakta sejarah mana yang mengatakan kalau misalkan Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Silakan. jadi Bang gini, oke, saya jawab ya, Bang. Jadi sekarang gini, Bang. Kalau kita tengok itu tanggal merah di kalender, itu yang buat kalender siapa, Bang? Dan semua membuat yang di tanggal merah tanggal 18 Tunjukkan bulan 4 itu dalilnya, hari tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus itu tanggal berapa? Tunjukkan fakta sejarahnya. Silakan, kami tunggu. Gini, Bang. Kalau Jangan abang gini-gini. Kita di sini kalau minta abang bukti. merujuk kepada sejarah, Kita di sini minta bukti. Tunjukkan Kalau dulu, abang merujuk tunjukkan dulu. kepada- Baru diskusi kita lanjut. Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya yang mengatakan Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa. Kan Bang, ente iya, mengatakan tidak sama-sama dengan Paulus, Nah, ya gini, kan, Bang. tanggalnya. Kami Saya sebagai tidak mau orang mendengar, saya maunya bukti. Tunjukkan datanya di dalam Bible, tunjukkan. Kalau enggak, Oke, bentar. ambil referensi dari sejarawan mana. Silakan. Tunjukkan. Bentar saya cari, Baik, Bang. saya tunggu. Baik, Iya, saya Bang, tunggu. saya cari dulu, Bang. Tapi Bang, Baik, kalau saya bisa- tunggu. Kalau bisa, Bang, jangan abang. Assalamualaikum menghalalkan segala warahmatullahi cara untuk wabarakatuh. menumpang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ini menghalalkan pengakuan segala Tadi cara, kayak Bang. kau pelangi dirimu, Eri. Rupanya Jangan dirimu. menghalalkan segala cara karena Iya Bang itu Naga. mujizat Tuhan Yesus itu sudah cukup membuktikan kami Data, kalau dia itu anak Asia, adalah data, Tuhan. jangan data. Yang ditanya harga Jangan- kangkung, jangan- kau jawab jangan harga abang- cabai. Tunggu Bang Naga, Bang Naga. Jangan kau buat Bang Naga, yang biar- gereja ini. Bang Naga biar dulu, biar Bang Dewa yang ngejar dia, Bang. Biar Bang Dewa yang ngejar dia. Saya tidak akan kemana-mana sebelum memperlihatkan satu data dan fakta yang mengatakan ini berdasarkan dari statement dia kalau misalkan Yesus disalibkan bulan berapa, tanggal berapa jelas. Nah, sementara saya di sini membawa satu data bahwa pengakuan Paulus, beliau itu telah disalib bersama Kristus. Namun Paulus hidup, sedangkan Yesus metong. Silakan tunjukkan datanya. Di mana? Di mana? Ya sementara kelahirannya ada ya Bang ya. Kelahiran tanggal 25 Desember ya kan. Ini Pak Wan, izin Pak Wan di taping di bawah Islam apa Kristen Pak Wan? Pak Wan tolong taping di bawah Islam apa Kristen? Saya nggak akan lari kemana-mana ini. Sebelum dia memperlihatkan satu data, satu fakta, fakta dari sejarah ataupun Bible yang mengatakan Silakan. Yesus tanggal berapa, bulan berapa. Silakan. Silakan. Kita tunggu.
Iya, kelahirannya aja pun pakai tanggal ya, tanggal 25 Desember. Tentunya kalau 33 tahun, tentunya kalender situ ataupun almanak semakin keren itu bentuknya. Udah gambar-gambar apa itu, gambar artis kurasa. Begini Bang Naga, sembari menunggu si anak ASEAN, naikkan hotel yang lain. Mungkin ada yang bisa membantu dia. Oke, siap. Tadi si Eri nelpon 2 kali, aku kan nggak bisa ngambil lagi, makanya aku tolak sekali-sekali, aku ambil langsung di reject. Besok jangan buat kayak suara kau pelangi. Nah ini akunnya Kak Arin. Gue pikir tadi Kak Arinnya kena hack gitu loh. Aku barusan mau. Aku hampir ku blokir dia tadi. Kau pelangi. Nah inilah Oten ya, dia bilang katanya jangan asumsi, jangan menghalalkan segala cara. Sementara dia sendiri membabi buta, menghalalkan segala cara. Ketika tanggal tidak disebutkan, ketika bulan tidak disebutkan, dia berani mengatakan statement seperti itu. Cobalah kalau misalkan berdiskusi itu, dipikir dulu, baru dijawab. Jangan dijawab dulu, baru dipikir. Bang, pikir dulu. Saya bicara sesuai sejarah loh Bang. Saya tunjukkan, besarkan, dia udah punya kali Bang Faruk. Sebentar. Ado. Halo, Abdo, selamat siang. agamamu apa? Saya Kristen. Agamamu apa? Saya Kristen. Kristen. Oke, sebentar. Anak sia-sia dulu yang mau ngomong. Kau diam dulu. Ya. Sama-sama penghuni neraka, jangan saling mendahului. Silakan. Yang mulut Besarkan. silakan. Jangan kau tunjukkan datanya. Jangan kau bilang penghuni neraka Bang. Kau masuk neraka bagian satu. Ya. Halo Bang. Kalau nggak tertib, jangankan host Mana blokir ya. Jangan kalau kau nggak tertib ya. Diam sama-sama penghuni neraka. Kemana Muhammad? Nah kan, ini cara dia terdesak sudah seperti ini. Ini contoh orang terdesak, ya kan? Saking dia tidak tahu jawabannya, dia melemparkan ke yang lain. Apa ente pikir kami akan menjawab? Selesaikan dulu statement ente, ya. Kalau ente tidak ada ternyata pernyataan itu tidak ada, bukti tidak ada, ente minta maaf kepada kami. Ayo tunjukkan. Ada tidak? Kalau tidak ada, selesai kita diskusi, ya. Karena ente tidak mau minta maaf. Selesai kita diskusi, kita lanjut ke yang lain. Kasih waktu aja 15 menit Bang Faruk untuk mencari, nggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin kita kasih kesempatan si Ando, mungkin bisa membantu beliau si Andonya Bang Dewa. Siap. Coba Silakan. Abang tanyakan lagi ya, pertanyaan ke anak ASEAN hingga dia kelabakan, tanyakan sama Adinda Andonya. Mana tahu dia bisa memberikan datanya. Silakan Dewa. Baik, berdasarkan dari statement si anak ASEAN ini Pak, dia mengatakan, saya membawa ayat Galatia 2, 19-20, di situ ternyata Paulus pun disalib bersama Kristus. Cuma Paulus di situ hidup. Dia tidak menerima karena penyaliban antara Yesus dan antara Yesus dan Paulus itu tidak sama. Sementara penyaliban Yesus itu tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Sekarang tolong tunjukkan kepada Pak Ando, kepada anak ASEAN atau kepada siapapun juga, tolong tunjuk satu data di mana ada pernyataan satu sejarawan yang mengatakan Yesus disalibkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Silakan. Begini ya. Jadi kita tutup Alkitab, kita baca tulisan Tacitus dan Flavius abad pertama sampai abad ke-7 tidak ada yang menyangkal penyaliban. Abad ke-7 muncul Al-Misa 157 diserupakan dan digantikan. Saya mau tanya, siapa namanya yang diserupakan? Tunjukkan dalilnya. Itu abad ke-7. Abad pertama namanya Yesus. Namanya Yesus. Kristen itu clear penyaliban. Sejarawan Tacitus abad pertama dan Flavius menulis penyaliban. Abad ke-7, 700 tahun kemudian, An-Nisa 157 mengatakan diserupakan dan digantikan. Saya minta dalilnya. Siapa orangnya yang diserupakan? Jangan lompat ke kitab umat lain. Jangan hanya gosip ya. Namanya Yesus. Namanya Yesus yang kau tuankan itu. Yesus namanya. Yang diserupakan itu namanya Yesus. Kalau Kristen clear dan sejarawan abad pertama,
700 tahun kemudian keluar ayat 157 An-Nisa diserupakan. Sekarang Anda buktikan siapa orang. Berarti An-Nisa 157 ini mengguncangkan keimanan Kristen, Le. Sudah, Pak. Jadi ini persoalan di Islam sendiri. Kalau kami dan Leando. Berarti An-Nisa 157 ini mengguncangkan kalian berarti ya? Bukan 700 tahun kemudian. Silakan buktikan siapa orang. Terguncang kok ya gara-gara An-Nisa 157 ya. Ditumbangkan orangnya. Gantian Ando, biar Bang Mahdiwanya ngomong, diam lah. Iya, siapa namanya? Pakai dalil. Aduh, kena tombak Bang Dewa kan. Makanya aku bilang tadi. Siapa namanya? Pakai dalil, jangan lompat ke Alkitab ya. Coba diserupakan 700 tahun kemudian. Oke. Izin ya Bang Faruk menjawab ya. Kami ini adalah umat yang patuh. Supaya kami itu adalah umat yang patuh. Kenapa Yahudi itu melukai? Karena Yahudi itu berupaya untuk bertanya kenapa siapa. Ketika perintah sudah turun kepada mereka, ketika Taurat sudah turun kepada mereka, mereka tidak menunjukkan kepatuhan mereka kepada Taurat itu sendiri. Kalau kami adalah umat yang patuh. Anak udah ada Bang Dewa. Silakan Bang Dewa yang melanjutkan. Ini narasi Bang Dewa tadi awal. Baik. Sebentar Dewa. Aldo, kalau udah di mute, jangan kau buka lagi. Tadi waktu kau ceramah, ku biarkan. Jadi biar terarah. Jangan menjajah di komal ini. Jadi kita harus ada kesimpulan ya. Baik. Ternyata Ikhwan Fillah 1300 mata memandang. Pernyataan dari anak si Hasian dan siapapun juga Kristen tidak bisa menunjukkan fakta sejarah kalau Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disalib? Yang disalib adalah Yesus Yunani. Yang disalib. Sementara yang diselamatkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran siapa yang disalib? Siapa yang disalib pada saat itu? Yang pertama, itu bukanlah hal urgensi bagi kami umat muslim. Siapapun yang disalib, kami tidak ada urusan dengan itu semua. Yang penting pemeran utamanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bang Faruk pernah yang namanya menonton film. Bang Faruk pernah menonton film? Ketika Bang Faruk menonton film Rambo atau menonton film Jean-Claude Van Damme, ketika ada orang yang jatuh di situ, Jean-Claude Van Damme-nya jatuh, itu adalah stuntman-nya. Itu adalah pemeran penggantinya. Penting nggak kita mengetahui siapa pemeran penggantinya? Tidak penting. Ya. Yang penting Rambo-nya selamat. Yang penting Jean-Claude Van Damme-nya selamat. Itu ya. Yang kedua, pada saat terjadi yang namanya peristiwa penyaliban, tidak ada satupun umat muslim yang menanyakan kepada baginda Rasulullah siapa yang disalibkan pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Yang jelas, kami sudah puas jawaban dari Allah bahwa Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, ketika orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu disalib, Islam datang untuk meluruskan itu semua. Begini loh kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa. Mengenai siapa, tidak penting itu buat kami. Andaikan Allah memberitahukan siapa orang yang disalib dalam Al-Quran, tentu terjadi yang namanya fitnah-fitnah. Maka dari itu Allah rahasiakan sampai di situ. Yang jelas kami puas, semua kekasih-kekasihnya Allah selamatkan. Begitupun ketika peristiwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah selamatkan. Nabi Ismail ketika hendak disembelih, Allah selamatkan, digantikan dengan seekor domba. Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa Allah selamatkan. Begitupun Allah menyelamatkan salah satu kekasihnya ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah minta diselamatkan, Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam dari yang namanya penyaliban. Kecil bagi Allah itu. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari peristiwa pembakaran? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam? Kecil bagi Allah itu. Kecil. Ya, selesai sudah di situ ya. Sekarang kembali lagi. Jadi ketika yang namanya Bang Dewa tega Bapak ya Bang. Bang Dewa. Bang Dewa, Bapak tega ya Bang membunuh anaknya ya Bang. Ada agama Islam. Boleh saya tanggapin ya. Begini. Bang Ando, Bapak kok tega sih Bang Ando membunuh anaknya Bang Ando? Bang Ando. Baca Markus, baca Matius, dan sejarawan abad pertama
sudah menulis fakta penyaliban 700 tahun kemudian, jauh dari fakta, dari peristiwa, mengatakan digantikan tanpa bertanggung jawab siapa namanya yang diserupakan, itu kan gosip. Oh, baik. Lebih baik, sejarawan, baik. sejarawan Yahudi sama Romawi. Udah Pak, selesai Pak. Saya pernyataan dari Bapak, jangan diulang-ulang Pak. Pernyataan dari Bapak nggak usah diulang-ulang. Kami sudah tahu. Kita lihat berdasarkan dari Bible. Anggaplah Bapak tidak percaya dengan yang namanya Al-Quran. Kita masuk ke dalam Bible sekarang Pak. Apakah di Bible itu diselamatkan atau tidak? Buka Bang Baruk, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Penyaliban itu ditulis di Matius, di Markus, di Injil. Sebentar. Silakan baca. Sebentar semua. Jangan ngomong. Aku juga disalibkan dari secara iman saya pun disalibkan. Kalau nggak bisa Paulus pun turunkan ke bawah. Disalibkan saya secara iman disalibkan di dalam nama Kristus. Berapa Bang? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mati. Kalau mau Kisah Para Rasul 25 nomor 19. 27 ya, Matius 27 baca Faruk. Matius 27 ayat 24 sampai 66. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Itu tulisan Rasul Yesus sudah mati. Sedangkan baca di Matius ya, baca di Markus, baca di Lukas, jangan lompat-lompat kau. Sebentar. Maka dari itu ya, 27, selalu yang namanya banyak yang namanya kontradiksi di dalam Bible. Kenapa banyak kontradiksi? Karena Bible itu adalah tulisan manusia. Yang satu mengatakan mati, yang satu mengatakan hidup. Sementara Kisah Para Rasul, sejarawan seabad tahun 65. Baik, sejarawan mana Pak? Sejarawan mana Pak? Situs sama Filipius Josephus, baca. Baik, buka dalilnya. Bukan dalilnya, baca sendiri di Google. Loh, gimana Bapak ini? Saya sudah menyodorkan satu ayat mengenai soal penyaliban. Tahun kemudian, jauh dari waktu peristiwa, ada kata disalibkan di. Bang Dewa, adik Ando gini aja, biar kita nggak terlalu panjang ya saling bantu. Ini kamu baca Matius, ya Matius 27. Itu sudah cukup akurat. Dengar dulu adik Ando. Dengar dulu. Kalaulah memang Yesus, Tuhan Anda itu pernah disalibkan, diserupakan, tapi namanya siapa? 700 tahun kemudian ada. Jangan bahar 700 tahun kemudian. Salah. Di zaman itu saja sudah ada perselisihan. Nanti 700 tahun kemudian kemerdekaan Indonesia bukan 17 Agustus ya. Nanti diganti kemerdekaan 700 tahun kemudian. Ngotot lagi. Nanti kemerdekaan Indonesia tanggal 20 Desember 700 tahun. Yesus sekarang sama anak kasihan. Ente mendingan cari aja data itu, cari dulu ya. Sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, ente cari dulu data yang tadi. Selesai ya? Nah, mau kasih waktu 15 menit. Baca Tacitus, sejarawan Romawi. Sampai Flavius, itu orang pembenci Yesus, orang Yahudi. Di mana?